Penggagas pendirian Republik Indonesia Serikat RIS adalah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda daerah H.J. van Mook, membutuhkan RIS sebagai upaya Belanda untuk dapat tetap mencapai pengaruhnya di Indonesia. Pemerintah RIS berkedudukan di Jakarta, sementara pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta. Pemerintahan RIS dipimpin oleh Presiden Soekarno dan dibantu oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sistem pemerintahan RIS adalah demokrasi parlementer dengan konstitusi negara bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berada di dalam wilayah pemerintah RIS, tetap wilayah RI tetap otonom dan tidak tergantung kepada RIS. Namun mayoritas masyarakat Indonesia beserta tokoh-tokoh nasional menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Selain itu muncul gerakan-gerakan persatuan untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menentang pembentukan negara federal, termasuk juga dari masyarakat di mayoritas negara bagian RIS. Negara bagian Sumatera Selatan adalah yang pertama mengawali untuk bergabung dengan pemerintahan RI pada 10 Februari 1950. Selanjutnya, negara Pasundan berkeinginan untuk ikut bergabung karena merasa kurang mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Negara Pasundan akhirnya bergabung dalam RI sebagaimana tertuang dalam surat keputusan RIS nomor 113 tanggal 11 Maret 1950. Pemerintahan RIS tidak menantang aksi penggabungan dengan RI dan justru mengikuti kemauan Majelis Permusyawaratan Pemerintahan RIS, kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat pada 7 Maret 1950 yang isinya pembubaran negara-negara bagian dan penggabungan ke dalam RI. Akhirnya sampai akhir Maret 1950 tinggal 4 negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Dan RI kondisi tersebut membuat Nasir berinisiatif menyampaikan agar RI dan negara-negara bagian RI berbaur dalam NKRI. Usul yang disampaikan dalam sebuah rapat parlemen pada 3 April 1950. Ini kemudian dikenal dengan istilah mosi integrasi. Nasir kepiawaiannya dalam lobi politik membuah hasil Kalimantan Barat masuk ke dalam negara bagian RI melalui sidang Majelis Permusyawaratan pada 20 April 1950. Perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain sistem federal RIS tidak sejalan dengan semangat proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan jati diri bangsa Indonesia. Terbentuknya RIS bukan atas kemauan rakyat Indonesia, melainkan karena situasi politik pada saat itu, khususnya agresi militer Belanda. Sistem federal dipandang sebagai ancaman terhadap persatuan nasional dan berpotensi menimbulkan perpecahan Indonesia oleh kekuatan asing. Gagasan kembali ke sistem kesatuan dikemukakan oleh Muhammad Nasir, pemimpin Partai Masyumi, yang melihat sistem federal sebagai cara Belanda memecah belah Indonesia. Mosi integral Nasir yang menyerukan kembalinya sistem kesatuan mendapat dukungan dari rakyat dan pemimpin politik Indonesia. Faktor inilah yang mendorong terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar RIS yang mengubah negara federal menjadi negara kesatuan dan resminya berdirinya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan Presiden Soekarno sebagai kepala negara. Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi digunakan bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS, jabatan presiden dipegang oleh Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis, pembentuk RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federal dalam bentuk negara RIS. Sartono Kartodirjo, 1995.
Kesimpulan dari perubahan Republik Indonesia Serikat RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah bahwa ini langkah yang diambil untuk mengakhiri instabilitas politik dan RIS dan mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan dengan pemerintahan pusat yang lebih kuat. Perubahan ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan melibatkan deklarasi kembali ke NKRI pada tahun 1950 yang diikuti oleh tindakan militer untuk menegakkan otoritas pusat. Hal ini mempengaruhi pengakuan internasional, membawa stabilitas politik, memperkuat nasionalisme, dan mengonfirmasi Konstitusi 1945 sebagai dasar hukum negara. Perubahan ini adalah tingkat penting dan sejarah politik Indonesia yang membentuk negara kesatuan modern.